Halo semuanya, kembali lagi di channel Road.id. Jadi pada video kali ini saya akan mereview sepeda Trek Madun SL6 2020. Oke, awalnya kredit ya untuk tentunya saudara saya sendiri yang sudah meminjamkan sepeda ini, yaitu Antoni Chandra. Bisa dilihat akunnya di sini. Terima kasih sudah meminjamkan sepedanya untuk direview. Jadi Trek Madun ini menurut saya adalah sepeda aero yang sangat inovatif ya dibandingkan pesaing-pesaingnya. Kita tahu sepeda aero ketika pabrikan mulai bersaing untuk mengeluarkan sepeda aero, mereka bersaing aero-aeroan gitu ya. Aero-aeroan berarti siapa yang lebih aero, siapa yang lebih pipih, siapa yang lebih downtimnya juga lebih besar, lebih panjang, lebih pipih. Jadi menurut saya Trek ini luar biasa. Dia nggak ikut-ikutan, dia membuat konsep sendiri sepeda aero yang berbeda dari kompetitor dengan comfort yang di blend in dengan aero. Tetap ada aerodinamikanya tentunya karena namanya aja aerobike gitu ya. Tapi dengan adanya comfort tadi itu, yaitu dengan teknologi yang mereka punya ISOSpeed, itu sangat membuat sepeda ini berbeda. Dari segi desain aja kita juga bisa ngelihat desainnya unik sekali ya, beda dengan sepeda-sepeda aero yang lain. Nah, kalau kita lihat secara siluet, sepeda Trek Madun ini memang nggak jauh berbeda dengan generasi yang sebelumnya. Jadi generasi ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan, ini kan 2020 ya. Untuk yang tahun sebelumnya nggak ada perbedaan yang terlalu signifikan, karena memang hampir sama kurang lebih. Cuma memang untuk generasi yang sebelumnya itu berbeda ya, untuk generasi yang Madun sebelumnya, yang kalau nggak salah keluaran tahun 2016 itu berbeda dengan yang ini. Jadi Madun ini tentunya ISOSpeed yang kita bicarakan tadi itu yang menjadi unggulan utama. Nah, kenapa kok ISOSpeed? Itu kan awalnya dari Trek Domane, sepeda endurance-nya Trek, lalu diaplikasikan di Trek Madun ini. Itu adalah teknologi untuk mengatur kenyamanan dan juga stiffness daripada sepeda road bike mereka ini tadi. Yang di Madun terbaru ini, generasi yang terakhir ini, ISOSpeed-nya dia sudah berbeda dengan ISOSpeed yang ada di sepeda sebelumnya. Dia bisa di-adjust sampai ke bagian top tube-nya. Jadi di bawahnya top tube ini ada adjuster ya. Kalau kita masukkan kunci, lalu kita bisa adjust kayak dinaik turunin, itu untuk menentukan tingkat stiffness dan juga comfort yang mau kita gunakan. Kalau kita pas mau kenceng ya diatur sangat stiff, kalau kita mau nyantai ya diatur lebih empuk lah istilahnya. Yang lama itu ISOSpeed-nya cuma untuk mengatur di bagian depan aja, di seat tube sama seat post ya. Jadi tidak mengatur untuk top tube-nya. Nah, ISOSpeed ini kan fungsinya untuk damping ya. Ketika ada getaran terjadi di jalan, nah ini fungsinya untuk meredam. Nah, sehingga ketika terjadi redaman, karena dia sekarang bisa diatur sampai ke bagian top tube, jadi ini lebih signifikan untuk pengurangan daripada getaran-getaran itu tadi. Jadi ini yang terbaru ya. Oke. Selain itu, saya juga mau menyampaikan ketika saya tadi baca-baca juga di artikel, desainernya Trek ini ditanya, seberapa comfort ini dibandingkan dengan aero-bike yang lain. Desainernya Trek menjawab, dibanding pesaing utama kita, ini 60% lebih comfort. Nah, sebetulnya pesaing utamanya itu siapa? Nah, itu yang mungkin bikin kita penasaran ya. Nah, ternyata ketika ditanya, dijawab sama desainernya Trek ini, Giant Propel. Jadi ini cukup menarik. Dia mengklaim bahwa ini lebih 60% lebih comfort daripada Giant Propel yang dulu pernah saya juga punya dan pakai Giant Propel. Apakah betul? Ya kita lihat aja nanti. Kita langsung aja bike check juga ya. Jadi sepeda ini SL6 itu beda jenis karbon ya dengan SLR. Jadi Trek mengeluarkan dua jenis frame untuk Trek Madun ini, SL dan SLR. Yang SLR itu yang level tertingginya,
karbonnya 700, kalau ini karbonnya 500. Jadi dari segi stiffness dan juga berat tentunya lebih bagus yang SLR. Untuk angka 6 itu menandakan group setnya. SL6 itu menandakan Ultegra group set, Ultegra disc brake ya. Kalau yang angka 7 misalnya SL7 itu berarti menandakan dia memakai Ultegra yang di I2. Lalu ada angka-angka yang lain itu menunjukkan seperti ada yang SRAM, red E-tab, SRAM red E-tab itu ya, angka-angkanya itu menunjukkan group set. Kalau SL, SLR itu menunjukkan frame-nya. Tapi jujur aja ya, kalau buat saya sebetulnya ini personal preference ya, sekali lagi ini subjektif. Kalau saya kurang suka dengan desainnya Trek Madon ini. Meskipun saya tahu ini sangat inovatif, lalu juga sangat revolutionary juga, termasuk di dunia aero road bike dibandingkan dengan kompetitornya dan industrinya. Tapi secara subjektif, personally saya kurang suka dengan desain ini karena dia nggak subtle gitu. Kayak kita bisa lihat dari seat tube yang belakang itu bentuknya memang sangat tegas, garis-garisnya sangat tegas, lalu juga istilahnya lekuan-lekuannya itu tajam ya, kayak kokoh gitu ya. Pahatan-pahatannya itu terlihat seperti maco gitu ya. Tapi buat saya kurang subtle aja gitu. Entah kenapa kalau saya ngelihat seperti mobil itu ya, kayak tarikan-tarikannya seperti contoh Lamborghini lah ya, which is yang memang not my type lah. Buat saya lebih suka yang lebih kalem seperti kayak kita lihat mobil Porsche contohnya. Nah, jadi sekali lagi itu subjektif. Mungkin bisa ada kalian yang sangat suka dengan desain seperti ini ya. Oke, kita langsung aja ya bike check. Yang saya kagum dari Trek ini yang pertama adalah paint jobnya. Kita bisa lihat di sini paint jobnya itu cantik sekali. Dari dia buat antara perpindahan shiftingnya dari hitam ke hijaunya, lalu juga dari dia membuat hologramnya di atas. Paint jobnya ini cantik sekali dibandingkan dengan sepeda lain. Saya pernah melihat mungkin kayak contohnya Giant ataupun Specialized. Saya rasa Trek ini lebih unggul ya dibandingkan pesaing-pesaingnya dalam hal paint job itu tadi. Nah, kita langsung juga bike check aja supaya nggak terlalu lama. Sepeda yang ada di samping saya ini sudah full Ultegra disc brake, belum dia itu masih mechanical. Lalu wheelsetnya dia sudah menggunakan Bone Ranger punyanya Trek sendiri, Aeolus Com 5. Menurut saya ini yang paling kurang wheelsetnya aja sih ya. Dari segi frame dia udah bagus, lalu dari segi group set juga udah oke ya Ultegra disc brake, cuman wheelsetnya nih yang masih kurang. Tapi udah oke lah untuk sehari-hari, udah cukupan. Dia udah karbon, tapi karbonnya bukan yang terbaik. Jadi karbonnya dia kalau dipegang gini juga dia masih istilahnya masih kayak letoy ya, kayak bukan karbon ya, malah empuk sekali. Kayak dalamnya alloy, cuman dibungkus sama karbon gitu ya. Ya tapi ya udahlah. Ya kalau mau memang beli merek Trek ini memang udah harus siap ya, value for money-nya memang dia agak kurang gitu. Terutama untuk di Indonesia, harganya juga memang terpaut cukup tinggi ya. Oke, jadi kita lanjut lagi. Sepeda ini size-nya 54, sebetulnya cukup besar ya. Saya biasanya lebih pakai cocok 52. Lalu untuk rotornya sebetulnya awalnya nggak kayak gini. Ini udah diganti sama yang punya sepeda, diganti dengan rotor Dura Ace. Stemnya juga udah diganti. Ini menggunakan Pro 5. Cuman dia saddle-nya masih sama dengan yang ori, punyanya Bone Ranger juga Aeolus Com. Bannya juga udah diganti Continental GP 4000 ya. Ya, jadi apa yang bisa saya katakan mengenai sepeda Trek ini? Ya, kalau Anda suka sepeda aero dengan garis desain yang tegas, yang pahatan-pahatan yang tegas, yang maco gitu ya, mungkin ini cocok untuk kalian gitu. Cuman mungkin untuk kalian yang mungkin seleranya mirip sama saya, lebih suka sepeda yang lebih subtle gitu ya, garis-garisnya tarikannya nggak terlalu tajam gitu, mungkin Anda kurang cocok dengan desain Trek Madon ini. Jadi gimana untuk rasa berkendaranya? Tadi saya udah coba ya, kira-kira kayak apa. Memang nggak ideal karena memang size-nya dia kebesaran dari segi
ukuran sepeda udah lebih besar dari ukuran saya, dan juga dari segi ukuran stem juga udah lebih besar dari yang biasa saya gunakan. Saya pakai 52 biasanya. Jadi menurut saya memang betul yang diklaim oleh Trek kalau memang sepeda ini punya comfort ya, dan memang seperti sepeda aero pada umumnya, tarikannya memang dia cukup berat di awal, tetapi ketika dia sudah speed tinggi dia kerasa enak, dia kerasa ngikut ya. Speednya ketika di atas 35 dia kerasa untuk ngikut, cuman ketika speed bawah saya kurang lincah ya, tetap berat menurut saya. Jadi memang kalau dibandingkan dengan Giant Propel, menurut saya memang lebih empuk, terasa banget lebih empuk dan lebih comfort. Tetapi untuk dari segi tarikan dan juga kekakuan, saya merasa lebih kaku Giant Propel kemarin yang saya pakai. Entah itu karena mungkin saya ukurannya juga belum pas, itu juga bisa jadi. Cuman saya yakin Trek Madun ini adalah sepeda aero yang comfortable, sepeda aero juga yang tentunya cukup kencang, karena memang sudah terbukti juga di medan-medan juara balapan dunia. Trek Madun ini sudah terbukti juga ya, beberapa kali juga memenangkan lomba-lomba yang pernah diadakan. Jadi itu tadi, kalau memang kalian suka sepeda yang agak berat, karena kan memang sepeda ini cocok untuk medan-medan flat road ya, untuk jalan-jalan yang datar. Kalau memang untuk tanjakan, saya rasa kurang cocok sekali. Ya, Anda cocok membeli sepeda ini, tergantung dari Anda mau bersepeda, rutenya kemana, seperti apa. Ya, kalau memang cocok, mungkin ini bisa untuk Anda ya. Kalau buat saya lebih suka fun ride, dan juga saya lebih suka sepeda yang lebih lincah untuk dibawa. Jadi saya memang lebih suka sepeda yang tipenya all around gitu. Cuman untuk aero road bike, yang kalau Anda cari yang aero road bike yang paling comfortable dan juga ada dampingnya, ya memang ini adalah one of the best ya. Mungkin the best ya available in the market. Oke, itu aja review saya kali ini untuk Trek Madun SL6 2020. Oh ya, berat sepeda kalau buat Anda yang tanya berat sepeda ini berapa, beratnya sekitar 8,75 kilo. Cukup berat memang dibandingkan dengan sepeda-sepeda pada umumnya ya, karena itu tadi ya, karena ini memang ukurannya juga memang 54, lalu dia disc brake, karena disc brake kita tahu ya kurang lebih setengah kiloan lebih berat tentunya daripada pesaingnya rim brake. Dan juga ini yang SL bukan yang SLR gitu, jadi beratnya sekitar 8,7 kiloan. Oh ya, kita free sound hub check dulu ya habis gini. Kita lihat suara hubnya seperti apa. Oke, itu aja sekilas dari saya. Terima kasih sudah nonton lagi review di channel road.id ini. See you guys in the next video.